مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير Allah berfirman, walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu, jangankan orang per orang, sekelompok orang itu semuanya ada ajalnya. Maaf, fokus, ajal itu batas akhir kehidupan. Batas akhir kehidupan. Ingat, bukan umur ya, beda ya. Saya kasih garis begini. Misal kita ambil yang standar 63 tahun, kan? Standar Rasulullah SAW, misal saja. Berarti kalau anda lewat dari ini, itu bonus tuh yang harus dimaksimalkan dalam tanda petik ya. Maaf, dalam tanda petik. Ya, anak 6 tahun sudah hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun baca Quran aja belum tertarik. Anda butuh berapa tahun lagi? Ya. Lihat sini. Misal ini diberikan 63 tahun. Ya, ada yang misalnya hanya 30 tahun. Ada yang hanya 3 tahun, bahkan ada yang 3 hari. Nah, ini batas usia sampai dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala, ini disebut dengan ajal. Nah, ajal ini batas usia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk, itu masuk dalam kategori qadar. Ingat, qadar bukan takdir ya, qadar, yaitu ketetapan Allah yang tidak mungkin dirubah dengan apapun. Jadi Anda meningkatkan ibadah sehebat apapun, tetap tidak akan bisa mengubah qadar Anda untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak bisa dirubah oleh apapun. Jelas di sini? Jadi kalau sudah tiba masanya dia akan meninggal hari Senin, tanggal sekian, jam sekian, itu nggak akan bisa maju, nggak akan bisa mundur. Satu. Yang jadi persoalan, kadang-kadang dalam praktek kehidupan ada orang-orang yang dihadapkan pada suasana tertentu, dia mencoba ingin merubah keadaan ini. Ya, mungkin karena kurang pahamnya ilmu, atau karena keinginan yang sangat kuat karena motif tertentu. Ya, misal, mohon maaf ya, mohon maaf. Situasi pertama, ada anak-anak misalnya kan yang sakit luar biasa, usianya 5 tahun, tapi divonis kena cancer misalnya, ya, kena kanker misal saja. Ya, kankernya sudah parah, sudah luar biasa dan sebagainya. Ya, awas, hati-hati. Kemudian tiba-tiba misalnya ya, orang tuanya berharap kepada Allah, ya, mudah-mudahan ya Allah berikan kesembuhan. Kalau minta sembuh itu masih wajar. Tapi ada kondisi tertentu yang kadang-kadang saking sulitnya menerima keadaan seperti ini, kurang tawakal kepada Allah, tiba-tiba ada orang berkesimpulan, ya Allah, misal, kalau engkau berkehendak, mohon ya Allah, saya akan tingkatkan amalan, kalau bisa panjangkan usianya ya Allah, berikan dia misalnya kesempatan untuk terus hidup, nggak apa-apa, misal saya tingkatkan lagi ibadahnya, atau saya engkau ambil duluan, dan seterusnya. Lalu dia coba tunaikan tahajud sebanyak-banyaknya, dia coba tunaikan puasa. Demi Allah saya katakan, kalau Allah sudah firmankan dia meninggal misalnya usia 5 tahun 1 hari, Anda banyak tahajud tiap malam pun menangis darah, tetap tidak akan bisa menambah usia atau bahkan menguranginya. Jelas di sini? Sebaliknya, ini yang sering terjadi. Ya. Ada orang misalnya, mohon maaf ya, situasi yang sama. Saya ganti misal usia 50 tahun. Maaf, ya, sakitnya divonis jantung misalnya, Masya Allah, dikatakan sudah cukup parah dan sebagainya. Taib, apa yang terjadi? Ya, tiba-tiba mengambil kesimpulan misalnya, ya, mohon izin ya, mengambil kesimpulan. Apa yang dia lakukan? Kesimpulan pertama, dia sudah menentukan bahwa ini yang terjadi, yang terkait dengan ajal. Kalau orang sudah divonis penyakit seperti ini, maka bisa lebih dekat kepada kematiannya. Ini satu. Ini kesalahan fatal pertama. Aturan ajal itu tidak ada kaitan dengan sakit ataupun sehat. Lihat, banyak orang di rumah sakit sampai sekarang divonis penyakit parah masih hidup juga, dan tidak sedikit ada orang sehat lebih cepat pulang dibandingkan orang sakit. Ini kesalahan pertama. Yang kedua, dalam keadaan demikian ada harapan, mudah-mudahan kalau saya tingkatkan tahajud, tingkatkan puasanya, tingkatkan macam-macamnya, harapan hidup saya akan semakin meningkat. Demi Allah saya katakan, harapan hidup tidak ada kaitan dengan ibadah, karena itu ketetapan yang sudah pasti. Jadi Anda nggak tahajud pun kalau meninggal, ya meninggal juga. Ini nggak ada hubungannya. Ya, nggak usah mengeluh dengan vonis dari dokter, Anda tinggal 10%, Anda tinggal 20%, yang 100% aja meninggal juga. Ya, meninggal itu bukan perkara jantung, meninggal itu kehabisan napas. Ya, selesai gitu. Ini masalah ajal. Di tugas kita dalam persoalan yang sudah pasti, nggak usah memikirkan masalah qadarnya, tapi yang Anda pikirkan bagaimana yang Anda usahakan terkait kalau ajalnya tiba. Itu aja.
Ya. Jadi jangan pernah sibuk memikirkan qadar kita, karena semua itu sudah diatur. Qadar itu oleh Allah dirahasiakan supaya kita semangat untuk menyiapkan diri kita, bukan kita menunggu-nunggu ajalnya tiba. Karena itulah kemudian Allah turunkan, Allah turunkan cara untuk mengisi bagaimana supaya ajal ini bisa bermanfaat. Itu yang disebut dengan umur. Umrun. Di umur itu bukan usianya. Umur itu cara mengisi usia yang telah ditetapkan oleh Allah batasnya. Ya. Dari kata al-umru, sesuatu yang bermanfaat. Saya ulang. Al-umru, ya, sesuatu yang bermanfaat. Kedua, sesuatu yang berkah. Ketiga, sesuatu yang melahirkan kesuksesan. Al-umru, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang menghadirkan keberkahan. Ketiga, sesuatu yang menghadirkan kesuksesan. Jadi seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, selama ada masa kita untuk bisa melakukan aktivitas, usia ajal itu masih ada, maka jangan pikirkan antara kematian dengan hidup. Itu urusan Allah, sudah diatur. Anda fikirkan pun tidak akan pernah merubah ketetapan Allah. Kalau meninggal tanggal sekian ya meninggal juga, kalau belum ya belum. Nah, selama masih diberikan batas usia itu, tugas Anda isi dengan umur. Satu, hadirkan segala hal yang bermanfaat dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah mencari-cari qadar yang tersembunyi. Kalau dalam bahasa kiasan ini, la tahriku aswaral aqdar. Nggak usah Anda membakar itu tirai-tirai qadar untuk bisa melihat kapan saya meninggal. Nggak usah nyari-nyari begitu. Nggak ada kerjaan itu. Ya. Vonis dokter itu juga tidak akan pernah bisa memastikan kapan kematian itu terjadi. Nggak bisa. Tidak sedikit dokter mengatakan, ini kayaknya usianya 2 minggu lagi, udah 2 tahun masih hidup aja, dokternya meninggal duluan. Bisa terjadi gitu ya. Jadi Anda jangan sibuk memikirkan sesuatu, jangan bakar tirai-tirai takdir ini, tirai-tirai qadar hanya untuk mencari-cari sesuatu yang gaib. Itu sudah diatur, nggak ada kerjaan. Lebih baik Anda mempersiapkan diri. Satu, ya, lihat kalimatnya. Kata Al-Quran, hadirkan yang bermanfaat. Jadi kalau diberikan lisan, mumpung masih bisa bicara, sebelum sakaratul maut itu tiba, bicara yang baik-baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, diam aja. Karena itulah kemudian Nabi menyampaikan kalimatnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, cukup katakan yang baik-baik. Kalau tidak bisa, diam. Itu umur namanya. Makanya kita diberikan umur itu bukan untuk menyia-nyiakan batas usia, bukan, supaya mencari hal-hal yang bermanfaat. Mumpung masih bisa lihat nih, sebab kalau mata sudah tertutup untuk selamanya, ini mata sudah tidak bisa digunakan lagi. Mumpung masih bisa lihat, lihat yang bermanfaat. Ya, coba sering-sering lihat Al-Quran. Coba Anda dalam sehari, maaf ya, lihat Al-Quran tuh, lihat berita berapa kali dalam sehari? Silahkan cek, update status berapa kali tuh? Masya Allah, berapa kali Anda mengupdate status dengan Allah itu? Update status salat sunnah Anda, update status Anda sebagai seorang hamba yang rajin baca Quran, yang rajin puasa, yang rajin tahajud. Dunia Anda update terus tuh. Masa urusan akhirat Anda diam kan? Di mata ini sebelum tertutup, ayo gunakan. Lihat orang-orang soleh bagaimana dia masuk ke masjid, bagaimana mereka ibadah. Gunakan yang baik-baik. Sebab kalau fungsinya sudah tidak bisa digunakan, ruginya luar biasa itu. Kan tadi saya katakan, anak 6 tahun, mata buta, namanya Mu'adz, hafal Quran. Anda dikasih 60 tahun, mata masih sehat. Ngelihat Quran aja sudah nggak bisa dalam sehari. Ada yang salah itu dalam jiwanya. Ada yang keliru gitu. Coba cek hari ini aja, sudah pernah lihat Quran belum? Ya, jangan-jangan saking sibuknya Anda semua dilihat, Quran aja nggak pernah bisa lihat. Jangankan baca, lihat aja enggak. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sibuk memikirkan wilayah-wilayah qadar yang sudah diatur. Ya, sementara itu nggak bisa berubah, sekalipun Anda tingkatkan ibadah. Jelas ya? Anda tahajud silakan sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah ajal yang telah Allah tetapkan. Anda silakan puasa sebanyak-banyaknya, tetap tidak akan pernah merubah apa yang telah Allah tetapkan. Yang sakit belum tentu datang ajalnya bila belum Allah tetapkan. Kematian tidak pernah bersanding dengan sakit dan sehat. Betapa banyak orang sehat bisa pulang duluan, bahkan orang sakit masih terkapar dalam keadaan di rumah sakitnya. Kematian tidak harus datang pada yang sepuh. Betapa banyak anak-anak kecil sudah kembali kepada Allah jika Allah berkehendak. Coba lihat di Aleppo itu, berapa banyak anak-anak yang sudah pulang duluan. Jadi jangan pernah menyimpulkan kalau misalnya sudah sepuh saya cepat pulang duluan, atau yang muda merasakan tenang aja, waktu saya belum tiba, masih lama. Kalau bapak itu sih kayaknya iya,
ya sudah bau tanah. Mungkin bau tanah, Anda bau kuburan gitu, nggak nyambung gitu kan.